Halo guys, balik lagi bareng gua di kasus yang berbeda ya. Jadi kali ini gua mau bahas kasus yang benar-benar gila, di mana ada satu orang yang tega mengeksekusi banyak korban hanya untuk mencuri mobil. Total ada 5 orang yang jadi korbannya. Dan yang jadi ciri khas orang ini tuh ketika mengeksekusi korbannya menggunakan martil. Gak cuma itu, orang ini tuh sampai jadi buronan sepulau Jawa karena kelakuannya yang cukup sadis dan juga ngeri. Jadi, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas kasusnya. Antonius Rio Alex Bulo yang biasa dikenal dengan panggilan Rio yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dia lahir dari orang tuanya yang saat itu sebagai perantau di Jogja yang berasal dari Maluku. Sejak kecil ini, Rio ini emang anak yang nakal, tapi nakalnya ya nakal normal biasa, kayak anak-anak pada umumnya. Tapi karena kenakalan inilah saat dia berusia 8 tahun, orang tuanya Rio ini nitipin Rio ini ke saudaranya yang saat itu tinggal di Jakarta dengan harapan Rio ini bisa menjadi lebih mandiri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta, kenakalan Rio ini malah makin parah. Saat Rio masih SD, Rio ini sering bolos dan sering bermasalah sampai akhirnya saudaranya pun nggak sanggup ngurus lagi dan nyekolahin lagi Rio. Akhirnya saat Rio berumur 12 tahun, dia ini dikirim ke saudaranya yang lain yang ada di kota Medan. Setelah beberapa tahun tinggal di kota Medan, Rio ngebuat orang tua bahkan keluarganya termasuk saudaranya yang ngurus dia itu sangat kecewa. Karena saat itu Rio yang udah mulai remaja memilih berpindah agama. Jadi karena hal inilah orang tua Rio yang di Jogja nggak mengakui Rio sebagai anak kandungnya. Di sisi lain, kenakalan Rio ini di Medan makin menjadi-jadi karena Rio ini makin lama makin liar. Akhirnya saudaranya yang di Medan pun itu nggak mau ngurusin dia lagi. Jadi di tahun 1990 saat Rio udah mulai dewasa, Rio ini nekat balik ke Jakarta dan tinggal di kawasan Pasar Senen yang ada di Jakarta Pusat. Di sana dia hidup sendirian dan ngelakuin segala cara untuk bertahan hidup. Nggak lama kemudian, Rio ini akhirnya punya temen dan kenal dengan orang-orang yang nasibnya sama kayak dia, yaitu hidup tanpa keluarga. Mulai saat itu, Rio ini sering bantuin para pedagang di Pasar Senen untuk bertahan hidup, terutama seorang pedagang sayur yang bernama Ibu Ina. Karena Rio sering banget bantuin Ibu Ina, akhirnya Bu Ina pun mengangkat Rio jadi anaknya dan ngebawa Rio tinggal dengannya di daerah kawasan Pasar Senen. Akhirnya, keseharian Rio ini berubah. Dia selalu ngebantu Bu Ina jualan sayur di pasar. Di depan Bu Ina, Rio ini kelihatan anak yang sopan, baik, dan juga rajin, yang selalu ngebantu dia jualan di pasar, bahkan tanpa ngeluh sekalipun. Sampai akhirnya Ibu Ina ini tuh nganggap Rio kayak anak kandungnya sendiri. Padahal, aslinya Rio ini aslinya anak yang nakal, yang mana orang tua dan keluarganya pun nggak sanggup ngurusin dia. Saat hidup dengan Bu Ina, Rio ini mulai tekun belajar agama Islam. Karena emang kebetulan Bu Ina ini beragama Islam. Di depan Bu Ina, Rio ini kelihatan semangat belajar agama. Tapi di belakang Bu Ina, Rio ini tetaplah Rio dengan jiwa liarnya. Ditambah saat dia di sana, kebanyakan temannya itu orang-orang yang liarnya sama kayak Rio. Bahkan Rio dan teman-temannya itu sering nyuri, nyopet, bahkan ngelakuin hal kriminal lainnya. Di sisi lain, Bu Ina ini gak tahu kelakuan Rio ini di luar kayak gimana. Akhirnya setelah Rio ini benar-benar dewasa, Rio pun kerja sebagai sopir taksi yang mana dia mau gak mau harus memahami semua tentang mobil. Karena kebetulan mobilnya itu sering mogok dan memang harus selalu berurusan dengan bengkel. Karena hal inilah dia pun kenal dengan beberapa bengkel, terutama bengkel bodong yang biasanya jual peralatan bahkan mobil curian. Nggak cuma itu, bengkel bodong ini pun punya jaringan percetakan ilegal, yang mana tugasnya itu untuk ngebuat surat-surat mobil palsu, supaya mereka ini bisa ngejual mobil yang aslinya bodong tapi harganya tinggi. Ngelihat cuan bisnis kayak gitu, Rio pun langsung tergiur sampai akhirnya dia pun berhenti jadi sopir taksi dan kerja di percetakan bodong itu yang berada di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Tapi belum genap 1 tahun Rio kerja di situ, percetakan bodongnya pun digerebek polisi dan akhirnya Rio pun kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, Rio pun gabung dengan orang-orang yang udah dia kenal sebelumnya di bengkel mobil bodong tadi,
yang merupakan gerombolan pencuri mobil. Disitulah Rio mulai aksi pertamanya untuk mencuri mobil di beberapa titik di wilayah yang ada di Jakarta. Setiap harinya, mereka berhasil mencuri mobil. Sampai akhirnya Rio pun udah tahu trik mencuri mobil. Bahkan saking seringnya mencuri, kemahiran mencuri Rio ini udah di luar kepala atau di luar nalar. Akhirnya Rio pun mulai memberanikan diri mencuri mobil sendirian dan ngejual mobil hasil curiannya itu ke penadah langganannya. Tapi sewaktu-waktu Rio ini beberapa kali ngejual hasil curiannya ke penadah lain. Sampai akhirnya penadah langganannya itu kesal dan ngelaporin Rio ini ke polisi sebagai pencuri mobil. Akhirnya Rio pun sempat ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya selama 1 tahun di LP Cipinang, Jakarta Timur. Setelah bebas, Rio pun balik lagi ke circle pencurian dan penjualan mobil bodong itu untuk ngelanjutin aksinya lagi. Sejak di penjara, Rio ini bukannya kapok, malah makin berani lagi untuk melancarkan aksinya sendirian. Tapi karena Rio yang udah terkenal sebagai pencuri mobil di kawasan tersebut, jadi Rio pun tertangkap lagi, yang akhirnya Rio pun dipenjara untuk kedua kalinya. Setelah bebas, awalnya Rio udah mulai kapok. Jadi dia balik lagi ke rumah Ibu Ina, ibu angkatnya, dan aktivitasnya juga itu balik lagi kayak semula, yaitu bantuin Bu Ina berjualan di Pasar Senen. Pada tahun 1994, Rio ini mulai taubat setelah dia kenal dengan seorang wanita yang bernama Tuti Alawiyah yang sering belanja sayur ke tempatnya Rio di pasar. Karena Tuti ini wanita yang taat dengan agama dan berasal dari keluarga yang taat agama juga, akhirnya Rio ini makin semangat lagi untuk mendekatkan dirinya ke agama. Secara perlahan, Tuti pun nuntun Rio ini untuk belajar agama sampai akhirnya Tuti pun berani membawa Rio ini ke rumahnya untuk kenalin Rio ini sebagai calon suaminya ke ibu dan juga bapaknya Tuti. Keluarganya Tuti pun nerima Rio ini dengan baik karena di hadapan mereka Rio ini memang lelaki yang baik. Padahal Tuti dan keluarganya sama sekali nggak tahu menau latar belakang kriminalnya Rio, karena mereka cuma kenal Rio sebagai anak pedagang sayur yang selalu ngebantu ibunya jualan di pasar. Akhirnya Rio pun menikahi Tuti dan mereka pun tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mereka pun akhirnya dikaruniai 3 anak. Sedangkan Rio itu masih terus membantu ibu angkatnya jualan sayur di pasar untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi karena penghasilannya nggak cukup, secara diam-diam Rio pun mulai balik lagi ke circle penjualan bodong yang Rio kenal. Sementara Tuti nggak pernah tahu Rio ini pergi kemana, karena alasan Rio ini selalu pamitnya keluar untuk kerja. Bahkan saat itu Rio pun udah mulai jarang pulang. Karena Rio ini udah terkenal sebagai pencuri mobil di Jakarta, akhirnya Rio ini melancarkan aksinya tapi di luar Jakarta. Di bulan September tahun 2000, Rio ini pergi ke daerah Bandung dan nginep di sebuah hotel yang ada di sana. Setelah itu, Rio pun pesan mobil rental yang ada di sana pada malam hari. Setelah supirnya datang jemput Rio di hotel, malam harinya Rio pun langsung minta diantar jalan-jalan ke wilayah Bandung. Di situ Rio ini udah nyiapin 1 palu untuk melancarkan aksinya. Saat di jalan yang udah mulai sepi, Rio pun minta ke supirnya untuk berhenti sebentar. Setelah itu, Rio pun langsung menghantam kepala bagian belakang supirnya menggunakan palu atau martil sampai beberapa kali, dan akhirnya supirnya pun seketika ambruk dan udah nggak bernafas lagi. Setelah itu, Rio pun langsung melarikan mobilnya keluar kota saat itu juga, lalu ngebuang tubuh supir tadi di pinggir jalan. Keesokan harinya, warga pun dihebohkan dengan temuan tubuh supir tadi yang ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan bagian kepala yang udah hancur akibat hantaman benda tumpul. Pihak polisi pun langsung menyelidiki kasus ini, dan polisi pun menyatakan kasus ini dianggap sebagai kasus perampokan mobil. Tapi saat itu masih belum ada yang tahu pelakunya siapa, karena saat kejadian gak ada identitas maupun bukti sama sekali. Di sisi lain, Rio berhasil melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah tanpa terendus sama sekali. Di sana, dia pun langsung ketemu dengan penadah mobil bodongnya yang datang dari Jakarta untuk ngejual mobilnya. Setelah berhasil melancarkan aksi pertamanya, Rio pun lanjut ngelancarin aksi keduanya di Semarang, masih dengan cara yang sama, yang mana saat itu Rio nginep di suatu hotel yang ada di Semarang dan mesen jasa supir yang ada di sana. Setelah supirnya tiba di hotel, Rio pun minta diantar jalan-jalan di tengah malam. Ketika memasuki jalanan sepi, supirnya pun berakhir sama
sama kayak supir sebelumnya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan palu atau martil. Setelah itu, tubuh supir itu pun langsung dia buang di pinggir jalan dan langsung melarikan mobilnya keluar kota. Keesokan harinya, warga di Semarang itu dihebohkan dengan temuan tubuh pria di pinggir jalan dengan keadaan kepalanya yang hancur akibat hantaman benda tumpul. Setelah polisi di Semarang menyelidiki ini, polisi pun langsung merasa ada yang aneh karena korban di Semarang ini ditemukan dengan keadaan luka yang sama dengan korban yang ada di Bandung sebelumnya. Bahkan sama-sama ditemukan di pinggir jalan dan identitas korbannya pun sama, yaitu sama-sama sebagai jasa supir di usaha rental. Lalu lukanya pun persis dengan korban yang ada di Bandung. Karena saat itu polisi di Bandung masih terus menyelidiki kasus sebelumnya, disinilah polisi Bandung dan juga polisi di Semarang mulai menyadari kedua sopir mobil rental ini sebagai korban yang identik, yang diyakini kalau ini kasus berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Dari sinilah polisi di Bandung dan Semarang mulai melakukan koordinasi untuk ngeburu pelakunya. Di sisi lain, saat itu Rio udah melarikan diri ke kota Surabaya setelah berhasil menjual mobilnya. Di Surabaya, dia pun lanjut lagi ngelakuin aksi ketiganya, yang mana dia pun nginep lagi di salah satu hotel yang ada di Surabaya, yang mana kali ini aksinya pun lagi-lagi berhasil dan juga dilakukan dengan cara yang sama kayak cara sebelumnya. Setelah itu, Rio pun melarikan mobil korbannya keluar kota. Keesokan harinya, di Surabaya pun gempar setelah korbannya ditemukan di pinggir jalan. Semua kasus ini identik banget dengan korban-korban sebelumnya yang ada di Bandung dan juga di Semarang. Di sini polisi pun makin yakin lagi kalau korban di Surabaya itu juga adalah korban yang pelakunya sama dengan modus dan cara yang sama juga. Dan polisi juga meyakini kalau pelakunya sedang berkeliaran di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Sementara pihak kepolisian dari Bandung, Semarang, dan Surabaya tetap fokus ngeburu pelaku sampai ngebuat seluruh warga di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa geger, terutama yang bekerja sebagai supir. Akhirnya, Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur mulai berkoordinasi dan bekerja sama untuk ngeburu pelaku yang dicurigai sebagai pelaku yang sama di semua kasus yang ada di Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Di sisi lain, Rio saat itu udah melarikan diri dari Surabaya ke Jogja untuk melancarkan aksi selanjutnya. Kayak biasa, dia pun nginep di sebuah hotel yang ada di Jogja, sekaligus pesen jasa supir untuk ngelancarin aksi keempatnya ini. Tapi kali ini aksinya gagal karena palu dan gagangnya ini lepas dan cuma kena bahu supirnya. Refleks supirnya pun langsung keluar dari mobil dan terlihat minta tolong dengan pengendara lain yang ada di jalan. Karena panik, Rio pun langsung keluar mobil dan berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Akhirnya, Rio ini pindah lokasi ke daerah yang ada di Banyumas, Jawa Tengah, karena sebelumnya gagal dikarenakan palunya lepas dari gagangnya. Kali ini Rio pun menyiapkan 2 palu untuk jaga-jaga kalau misal satu palunya rusak. Di Banyumas, Rio ini berencana untuk ngelancarin aksi selanjutnya lagi. Di sana dia pun langsung check-in di Hotel Rosenda yang ada di wilayah wisata kaki gunung Slamet. Karena kebetulan di hotelnya saat itu para tamu wisatawan biasanya emang sering sewa jasa supir langsung di resepsionis hotelnya. Saat itu, Rio pun pesan kamar sekaligus jasa supir langsung di resepsionisnya. Pada saat itu, resepsionisnya pun langsung menghubungi JJ Suraji yang mana Pak JJ ini menjalankan bisnis rental mobilnya sekaligus jadi supirnya. Pak JJ juga emang sering nyupirin para tamu Hotel Rosenda itu, sampai resepsionis hotel itu pun udah kenal dekat sama Pak JJ ini. Dia pun langsung ke kamarnya Rio yang ada di kamar 135. Setelah itu, Rio pun langsung minta diantar jalan-jalan di kawasan wisata di sana. Di situ, Rio ini ngakunya seorang pengusaha properti dari Jakarta yang berencana mau beli sebidang tanah yang ada di wilayah wisata Banyumas. Jadi, dia pun minta diantar ke wilayah kaki Gunung Slamet yang mana saat itu memang udah malam dan juga udah sepi. Tanpa curiga, Pak JJ pun nganterin ke sana. Tapi karena Pak JJ ini seneng ngobrol, jadi Rio ini kesulitan untuk nemuin saat yang pas untuk eksekusi.
Karena gagal di jalan, Rio pun mulai berencana untuk ngelancarin aksinya di kamar hotel. Jadi akhirnya Rio ini minta diantar balik kembali ke hotel. Karena sebelumnya mereka udah ngobrol dan akrab, akhirnya Rio pun ngajak Pak JJ ke kamarnya untuk lanjut ngobrol-ngobrol. Saat di kamar, mereka sempat ngobrol-ngobrol dulu. Saat itu, Rio ini ngobrol sambil bolak-balik di belakang Pak JJ yang lagi duduk di sebuah kursi. Rio ini bolak-balik seolah lagi kebingungan untuk menentukan tanah mana yang akan dia beli. Pas Rio persis di belakang Pak JJ, Rio pun langsung ngeluarin palu atau martil dari sakunya dan menghantam kepala bagian belakang Pak JJ sekuat tenaganya sampai beberapa kali dan ngebuat Pak JJ pun langsung terjatuh nggak berkutik. Setelah memastikan Pak JJ udah nggak bernafas, Rio pun langsung ngambil kunci mobil Pak JJ dan juga ngambil jam tangannya. Setelah itu, tubuhnya pun dia bungkus menggunakan spray yang ada di kamar itu. Saat sedang berbenah, tiba-tiba salah satu resepsionis ngetuk pintu kamarnya dan manggil Pak JJ karena ada keperluan. Di situ Rio pun tiba-tiba panik. Akhirnya Rio ini pun teriak untuk ngejawab, "Sebentar, saya lagi ngobrol." Akhirnya resepsionis itu pun pergi. Tapi dia ngerasa sedikit aneh karena yang jawab panggilannya bukan suara Pak JJ. Bahkan dia sama sekali nggak dengar suara Pak JJ di kamar itu. Di sisi lain, Rio pun lanjut ngebersihin lantainya dan langsung ngebersihin tubuhnya juga dari bercak merah. Setelah semuanya beres, dengan tenang, Rio pun keluar berencana mau langsung kabur melarikan mobilnya Pak JJ. Saat sampai lobi, resepsionis yang tadi ngeliat Rio langsung nanya di mana Pak JJ. Rio pun di situ ngejawab, katanya Pak JJ lagi ada di kolam. Setelah itu, Rio pun langsung keluar dengan gerak-gerik yang terburu-buru dan dari sinilah resepsionis makin curiga karena di hotel itu nggak ada kolam sama sekali. Akhirnya resepsionis itu pun langsung ngejar Rio yang lari ke arah parkiran. Di sisi lain, resepsionisnya tuh tahu banget kalau Pak JJ nggak pernah sekalipun berani lepas kunci ke penyewa. Karena inilah resepsionis ini langsung lari ke arah Rio sambil teriak maling. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitaran situ mulai berdatangan. Termasuk security hotelnya pun langsung menangkap Rio sebelum dia masuk ke dalam mobilnya Pak JJ. Enggak lama kemudian, beberapa polisi pun datang karena pihak resepsionisnya sebelumnya udah nelpon polisi soal adanya maling mobil di hotel mereka. Di situ, polisi pun langsung nyikat Rio di parkiran. Sedangkan resepsionisnya ini mulai menanyakan keberadaan Pak JJ yang dari tadi nggak kelihatan dan akhirnya mereka pun ngecek ke kamar Rio yang ada di kamar 135. Ketika mereka masuk ke kamar itu, mereka pun langsung kaget karena keadaan kamarnya yang udah berantakan dan penuh bercak merah di mana-mana. Yang paling ngebuat mereka kaget, mereka nemuin Pak JJ yang udah terbungkus dengan keadaan kepalanya yang udah hancur dan udah dipastikan Pak JJ ini udah nggak bernafas. Seketika, polisi yang ada di situ pun langsung nelpon pihak kepolisian lainnya untuk mendatangkan personel yang lebih banyak. Karena ternyata kasus ini bukan cuma soal pencurian mobil, tapi kasus yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, hotelnya pun langsung ramai dengan polisi dan ambulan. Dan ngebuat warga situ pun berdatangan karena kaget dengan apa yang udah terjadi. Pihak keluarga Pak JJ pun ikut datang. Setelah itu, Rio pun langsung dibawa ke Polsek Baturaden untuk diperiksa. Setelah diproses, pihak Polsek Baturaden kaget karena orang yang mereka tangkap ini ternyata bukan orang biasa. Yang mereka tangkap adalah buronan yang paling dicari di Pulau Jawa. Karena kasus berantainya saat itu udah menghebohkan seluruh Indonesia. Akhirnya, teka-teki besar dari kasus berantai di beberapa kota besar di Pulau Jawa pun berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Baturaden Banyumas dan juga berkat sigapnya pihak resepsionis Hotel Rosenda. Akhirnya, di tanggal 14 Mei 2001, Rio pun disidang dan dijatuhi hukuman mati, lalu menjalani 3 tahun penjara di LP Kadungpani, Semarang. Akhirnya, di tahun 2004, Rio pun dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di sana, dia satu sel dengan Iwan Zulkarnain yang terpidana korupsi kantor pos senilai 40,9 miliar. Di masa penahanannya, dia mulai tekun mendalami agamanya lagi dan mulai belajar ngaji dengan Pak Iwan yang saat itu jadi guru ngajinya di penjara. Tapi pada tahun 2005, tepatnya di malam hari, terjadi cekcok antara Rio dan Pak Iwan hanya karena atap selnya yang bocor. Ada salah satu perkataan Pak Iwan yang bikin emosi Rio meledak. Seketika Rio pun langsung membekap Pak Iwan menggunakan sarungnya dan menghantam kepalanya ke dinding sel sampai kepalanya remuk dan juga hancur. Akhirnya
Pak Iwan pun berhenti bernafas. Setelah kejadian itu, Rio pun ngebiarin tubuh Pak Iwan tergeletak di lantai. Keesokan paginya, petugas sipir kaget ngelihat keadaan Pak Iwan yang udah tergeletak dengan kondisi yang ngebuat mereka merinding. Sedangkan Rio masih tertidur dengan pulas. Karena ini, Rio pun langsung dipindahkan dan diisolasi di sel dengan label high risk yang ada di Nusa Kambangan. Karena dia ini dianggap sebagai napi yang beresiko tinggi. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, eksekusinya pun udah siap dilaksanakan. Dan menjelang beberapa hari sebelum eksekusinya Rio, dia diberikan 3 permintaan terakhirnya. Permintaan pertamanya, dia mau dipertemukan keluarganya untuk terakhir kalinya. Permintaan kedua, dia minta diizinkan untuk meminta maaf ke keluarga korban. Dan permintaan terakhirnya, dia mau ngasih Al-Quran untuk keluarganya yang masih non-muslim. Tanggal 8 Agustus tahun 2008, tepatnya di malam hari, Rio dibawa ke wilayah hutan yang ada di desa Cipendok, Banyumas, Jawa Tengah. Di sana, 12 regu tembak Brimob sebagai algojonya udah berbaris dan udah siap melakukan eksekusi. Rio pun diikat di salah satu pohon dengan kepala yang tertutup. Setelah eksekusi selesai, Rio pun dibawa ke kamar jenazah yang ada di sana. Tapi karena pihak keluarganya nggak punya biaya untuk memulangkan jenazahnya, jadi Rio ini akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di salah satu desa di situ. Tapi ternyata masyarakat desanya nolak untuk dimakamkan di desa mereka. Akhirnya Rio pun dimakamkan di pemakaman khusus orang-orang yang gak dikenal, tepatnya di TPU Sipoh yang ada di desa Kejawen, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi dari kasus ini semoga kita bisa ambil hikmahnya dan juga sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di next kasus-kasus yang bakal kita bahas. Thank you.